ketika kita baru-baru merdeka di tahun 1945, para pendahulu kita, para pejuang kita ternyata tidak menapik dada. Nah, ini nih baru merdeka Indonesia. Kalau enggak, ya enggak, terjajah terus 3,5 abad dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang. Apa yang dilakukan para pendahulu kita, para pejuang kita, pahlawan kita, beliau mengakui sejujur-jujurnya dengan segala kerendahan hati, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Dan ini dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, Bapak dan Ibu Jamaah Maghrib Masjid At-Taqwa Utan Panjang, Jakarta Pusat. Malam ini kitab tauhid kita masuk ke bab yang ke-24, hukum sihir. Bab 24 halaman 93. Pembahasan ini didasari oleh penulis Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dengan menurunkan beberapa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Di dalamnya ada Al-Baqarah ayat 102, ada An-Nisa ayat 51, ada hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih Al-Bukhari dan Muslim. Ada lagi hadis dari Jundab riwayat At-Tirmidzi. Ada lagi hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Bajalah bin Abdah. Yang panjang dan syarat pembahasannya itulah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita tukar letak, ya, tukar letak. Insyaallah tidak kita tinggalkan. Kita berangkat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nanti kita akan bawakan ayat-ayat di atas. Hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma'hun. Lalu sahabat-sahabat beliau bertanya, apa saja itu 7 yang membinasakan itu ya Rasul? Qal asyirku billah, syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua, wasihru, sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah telah mengharamkan kecuali dengan alasan yang benar. Yang keempat, wa aklur riba, memakan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim.
Yang keenam, wat tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri dari medan perang. Yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang beriman, maksudnya menuduh berzina wanita yang beriman. Inilah 7 poin yang membinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai redaksi ijtanibu, hindarilah, jauhilah, ya. Ijtanibu ini lebih dalam daripada intahu. Ya, ada lagi bahasa intahu. Intahu itu adalah tinggalkan. Ijtanibu, jauhi. Ya. Jadi antara perintah meninggalkan dan menjauhi itu lebih mendalam, lebih hasilnya ya lebih jelas, lebih tegas menjauhi. Contoh, ketika ada seseorang yang membuat kegaduhan di hutan panjang ini, ya, mereka mencuri, ya, mereka bikin gaduh, akhirnya ketangkap. Apa kata Pak RW? Awas, saya tidak mau melihat tampangmu lagi. Wah, ini bahaya nih. Jauh, jangan di sini lagi. Berbeda dengan kamu tinggalkan tempat ini. Kalau tinggalkan tempat ini, pindah ke RW sebelah, itu udah selesai urusan. Tapi kalau sudah diusir, ya, jauh seperti itu, saya tidak mau melihat tampangmu lagi. Nah, kalau masih kelihatan nanti di tetangga sebelah akan dikejar ke sana, ya, akan dikejar. Nah, itu sekedar memperjelas apa makna jauhi dan apa pula makna tinggalkan. Intahu, tinggalkan. Ijtanibu, jauhi. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai istilah redaksi ijtanibu, hindari, jauhi 7 hal, ya, 7 hal yang membinasakan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau tidak mau binasa, jauh-jauh dari yang 7 hal ini. Dalam ayat yang lain, Allah tabaraka wa taala mengingatkan, wala taqrabul fahisha ma dhahara minha wa ma batan. Al-An'am ayat 151. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tidak nampak. Ya, perbuatan yang keji bukan hanya tinggalkan tapi jauhi. Ya, sama dengan ijtanibu tadi. Ya. Bahasa lain, wala taqrabu. Jangan dekat, jangankan melakukan, dekat saja jangan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu tegasnya Allah dan Rasulnya terhadap 7 hal yang akan mencelakakan ini. Ya, sebagai tanda Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. 7 hal ini ya tentu tidak akan selesai pada malam ini. Kita akan buat 2 sesi, ya, 2 sesi. Dan kita selesaikan pekan depan insyaallah.
ketika sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma hun. Sahabat bertanya ketika itu, apa saja itu yang 7 hal itu ya Rasul, terangkan kepada kami supaya kami bisa menjauhinya. Beliau menjawab, yang pertama adalah asyirku billah. Nomor 1, ranking pertama yang membinasakan, yang membuat celaka itu adalah asyirku billah, syirik, mempersekutukan Allah. Kita sudah berapa kali pertemuan membahas tentang syirik, terutama yang menjurus kepada kuburiyun, ya, berkali-kali, dan Rasulullah sangat konsen sekali mengingatkan kita sebagai umatnya. Nah, ternyata syirik itu merupakan dosa yang sangat membahayakan, sangat membawa kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zamu 'indallah. Kutanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu dosa yang paling besar di sisi Allah, dosa yang paling dimurkai oleh Allah. Itu tanya Abdullah ibnu Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Bahwa kamu mengangkat sekutu untuk Allah, mengangkat tandingan untuk Allah, padahal kalian tahu dialah yang menciptakanmu. Kalian mengangkat sekutu untuk Allah, membuat tandingan untuk Allah, padahal kalian tahu Allah lah yang menciptakanmu. Allah yang menciptakanmu, Allah yang memberi rezeki kepadamu, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Kan demikian dalam tauhid rububiyah. Tapi ternyata ketika tauhid uluhiyah kalian menyimpang. Kalian beribadah kepada Allah juga, tapi beribadah kepada selain Allah juga. Kalian patuh kepada Allah juga, tapi patuh kepada selain Allah juga. Itu namanya syirik, mempersekutukan Allah. Dulu ketika kita baru merdeka di tahun 1945, para pendahulu kita, para pejuang kita ternyata tidak menapik dada. Nah, ini nih baru merdeka Indonesia. Kalau enggak, ya enggak, terjajah terus 3,5 abad dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang. Apa yang dilakukan para pendahulu kita, para pejuang kita, pahlawan kita, beliau mengakui sejujur-jujurnya dengan segala kerendahan hati, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Dan ini dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu konsekuensinya, kalau memang kita mengakui kemerdekaan ini berkat rahmat Allah, sadar dengan rububiyah Allah, pemberian Allah, maka konsekuensinya kita mentauhidkan Allah secara uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah dan siap untuk mengikuti aturan Allah.
aturan Allah. Nah, aturan Allah dan Rasul, nah itulah yang kemudian tertuang dalam dinul Islam, di dalam agama Islam. Inilah agama Islam, aturan Allah dan Rasulnya. Tapi apa hendak dikata saudara-saudara? Bak petir di siang bolong. MUI terkejut, kaum muslimin kaget setengah mati. Kenapa? Karena narasi agama telah dihapus oleh Kemendikbud dalam perencanaan peta jalannya pendidikan 2020-2035 dengan menggantinya dengan akhlak dan budaya. Ini sudah termasuk asyirku fit ta'ah, syirik dalam ketaatan, bahwa anak bangsa ini akan digiring supaya tidak lagi mentaati Allah. Ajaran agama dicoret. Ya, malah ada di antara pembesar mengatakan kalau Indonesia mau maju, Indonesia mau berkembang, supaya dihapus pelajaran agama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini saudara-saudara, tercium aroma kental yang menyengat hidung. Ya, kalau istilah orang barat, basuriah bak sipasin, babaun bak ambacang. Kecium aroma menyengat. Apakah ini ada kaitannya dengan statement BPIP dulu yang mengatakan agama adalah musuh besar Pancasila? Ataukah juga terkait dengan penggagas RUU HIP dalam tafsiran ketuhanan yang Maha Esa, itu yang dimaksud adalah ketuhanan yang berkebudayaan? Ada aturan Allah. Antar dulu, seperti apa aturan Allah? Sesuai tidak dengan budaya Indonesia? Sesuai, boleh. Enggak sesuai, tolak. Ya, di sini kuburiyun dah biasa, kuburan orang soleh, kuburan keramat. Datang aturan Allah itu musyrik. Oh tidak, ini udah biasa, seperti ini biarin saja. Kami Islam Nusantara, bukan Islam Arab seperti ente semua. Ente kadal gurun. Ya, ini Islam Nusantara berdasarkan kearifan lokal. Nah, ini ketuhanan yang berkebudayaan, tafsiran daripada ketuhanan yang Maha Esa menurut mereka. Karena Pancasila tidak bisa diutak-atik ketuhanan yang Maha Esa, ya bolehlah ketuhanan yang Maha Esa, tapi tafsirannya apa? Ketuhanan yang berkebudayaan. Di sini nampak menggiring anak bangsa ini supaya musyrik, mempersekutukan Allah. Ya, kalau bicara Islam ya sudah, sholat, puasa, zakat, haji. Aturan ya antar dulu. Ya, aturan agama tidak layak di sini. Nah, ini yang terjadi saudara-saudara, salah satu bentuk kemusyrikan. Jadi kalau kita bicara bab syirik, asyirku fit ta'ah, syirik dalam ta'at, asyirku fin niyat, syirik dalam niat. Ya. Ada lagi asyirku fil mahabbah, syirik dalam cinta. Ini lebih jauh lagi, tapi ini sengaja kita angkat relevansinya dengan narasi agama yang dicoret dalam peta jalannya pendidikan 2020-2035. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kesyirikan ini adalah bagian daripada 7 hal yang mencelakakan, 7 hal yang membuat celaka? Karena kesyirikan inilah yang membuat kita tidak bisa masuk surga. Bukankah semua kaum muslimin itu akhir perjalanannya adalah surga? Terminal akhir kita sebagai kaum muslimin adalah surga, yang tadi telah mengaku berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yusyrik billah
faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik kepada Allah, syirik dalam beribadah, syirik dalam niat, termasuk syirik dalam taat, ya, mentaati ajaran-ajaran selain daripada ajaran Allah yang bertentangan dengan ajaran Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka orang itu maka Allah telah mengharamkan orang itu masuk surga. Lalu wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak satu pun yang akan menolong orang yang zalim itu, orang yang musyrik itu. Sebentar lagi setelah Rajab, Sya'ban, lalu Ramadan. Di bulan Ramadan ada hadis yang membesarkan hati kita. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Kalau masuk Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan dibelenggu. Hadis sahih. Tapi jangan terbuai di sini saudara-saudara, kalau masih akidahnya tercampur syirik. Hadis ini hanya berlaku untuk orang yang amanu, untuk orang yang beriman, yang akidahnya bersih, steril daripada kesyirikan. Ketika akidahnya bercampur syirik, termasuk asyirku fit ta'ah, tidak menerima terhadap aturan Allah, maka kembali kepada Al-Maidah ayat 72 tadi. Walaupun Ramadan sudah masuk, kata Nabi, pintu surga dibuka, kembali ditutup untuk orang-orang yang musyrik. Walaupun kata Nabi pintu neraka ditutup, tapi kembali dibuka untuk orang-orang musyrik. Ini yang dimaksud oleh Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan surga untuknya, walaupun dia Pak Haji, walaupun dia Pak Ustadz, walaupun dia Pak Kiai, sama saja di mata Allah. Kalau musyrik haram masuk surga. Kalau haram masuk surga, mau kemana lagi? Tempat di akhirat itu cuma dua, kalau tidak surga ya neraka. Dipertegas lagi oleh Allah, fama'wahun nar, tempat mereka adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, setelah kecemplung masuk neraka tidak satu pun yang akan menolong. Maka sadarilah saudara-saudara, ya, kekeliruan selama ini yang masih alergi dengan aturan Allah. Marilah legowo dengan lapang hati. Kita diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah. Allah mengatur untuk kemaslahatan kita, bukan untuk merugikan kita. Tidaklah Allah perintahkan kecuali ada manfaat di balik itu. Tidaklah Allah larang kecuali ada mafsadat di balik itu. Karena Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Ini yang pertama dari 7 hal yang mencelakakan, yang membinasakan. Yang kedua, nah ini yang menyangkut materi kita, as-sihru, sihir. Ya, sihir. Apa itu sihir? Ya. Sihir itu adalah sesuatu hal yang tidak nampak. Nah, ini secara lughahnya. Ya, sesuatu hal yang menipu, itu sihir. Contoh, ada padang yang luas, padang apa namanya? Padang apa namanya? Iya, padang pasir yang luas tuh, padang apa namanya? Sahara. Sahara terambil daripada, ya, sihir terambil dari situ. Kalau kita lihat padang Sahara di siang bolong, di panas terik,
Nun kejauhan nampak air bergejolak-gejolak. Ya, kita lagi haus, lagi dahaga, nggak ada perbekalan, waduh ngiler lihat air yang bergejolak-gejolak. Kita melangkah ke situ, kita temukankah air di situ? Tidak, penipuan, fata morgana. Nah, maka padang pasir yang luas itu disebut dengan padang Sahara, padang pasir yang menipu. Bentuknya ada air, ternyata tidak ada air di situ. Nah, itulah sihir, penipuan. Abu Muhammad Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Kafi berkata, sihir itu adalah azimat, mantra, dan ikatan buhul yang berpengaruh terhadap hati dan badan, sehingga membuat sakit, bisa membunuh dan memisahkan antara suami dan istrinya. Nah, itulah secara terminologi, ya, supaya kita tahu apa itu yang dikatakan sihir. Nah, kemudian dalam kaitannya mencelakakan, ya, kaitannya dengan mencelakakan, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Celaka di dunia, dia akan mendapatkan hukuman had. Nah, ini tentu kalau syariat Islam berdiri, ya, dia akan dapatkan hukuman mati, ditebas batang lehernya kalau berdiri hukum Islam. Ya, makanya hadis dari Jundab, ya, dari Jundab, haddus sahiri darbuhu bisayf, ya, hukuman had bagi penyihir adalah memenggal lehernya dengan pedang, memenggal lehernya dengan pedang. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian wa fi sahih, di dalam sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abdah, beliau berkata, kataba Umar bin Khattab an yaqtulu kulla sahirin wa sahiratin, qal faqatalna thalatha sawahir. Di hadis yang terakhir ini sanadnya dari Bajalah bin Abdah, beliau berkata bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu an menulis maklumat, membuat pemberitahuan kepada kaum muslimin, bunuhlah tukang sihir baik laki-laki maupun perempuan. Lalu Bajalah berkata, maka kami membunuh 3 tukang sihir perempuan di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di hadis selanjutnya dalam sahih dari Hafsah, Hafsah ini adalah putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innaha amarat biqatli jariyatin saharatha faqutilat, bahwa dia memerintahkan agar membunuh seorang wanita yang telah menyihirnya, ya, pada wanita tersebut dibunuh, maka wanita tersebut dibunuh. Jadi ketegasan Umar juga dilanjutkan oleh ketegasan putrinya Hafsah radhiyallahu anha, memerintahkan kepada bawahannya supaya budaknya yang menyihirnya ketika itu supaya dibunuh, maka dibunuhlah tukang sihir itu. Nah, itulah, ya, bukti bahwa 7 hal yang membuat celaka, baru 2 kita pelajari, syirik dan sihir. Syirik tadi tidak akan membuat orang itu masuk ke dalam surga. Kemudian juga sihir di dunia dia dapat hukum had, dibunuh, dipancung lehernya, dan di akhirat karena sihir ini juga bagian daripada syirik, mereka juga tidak akan bakal masuk surga. Tentang sihir ini di dalam Al-Quran, di Al-Baqarah ayat 102, Al-Baqarah ayat 102,
Ini disebut juga dengan ayat ruqyah, ya. Memang tidak ada Nabi menyebut ayat ruqyah, tapi orang meruqyah banyak mengambil ayat ini, terutama yang berkaitan dengan sengketa rumah tangga, ya, rumah tangga yang dikacaukan oleh syaitan. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka tukang-tukang sihir itu mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Syaitan itu membisikkan kepada tukang sihir itu adalah bahwa Sulaiman itu kafir. Ya, Sulaiman itu kafir. Maka dibantah oleh ayat ini, dibantah oleh Allah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman itu tidak kafir. Sulaiman itu Rasulullah. Yang kafir siapa? Yang kafir syaitan itu. Syaitan yang mengajarkan sihir itu yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Syaitan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Catat baik-baik. Tukang sihir itu gurunya siapa? Syaitan. Syaitan yang mengajarkan sihir itu kepada manusia. Padahal Allah telah mengingatkan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sesekali kamu mengikuti langkah syaitan. Kenapa? Syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, inilah kebodohan, kalau tidak mau dikatakan ketololan tukang sihir itu, mau ngikutin musuh sendiri. Syaitan itu musuh kata Allah, tapi masih belajar dengan syaitan. Itulah tukang sihir. Kemudian wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Mereka juga mengikuti apa yang diturunkan kepada dua malaikat, itu malaikat Harut dan malaikat Marut. Ya. Malaikat Harut dan malaikat Marut. Tapi ingat, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Malaikat tadi, dua malaikat tadi, Harut dan Marut tadi, sebelum dia mengajarkan sihir, dia alas dulu. Yang mau belajar sihir, kami ini adalah untuk fitnah untuk kalian, ujian untuk kalian. Fala takfur, jangan kalian kafir lantaran mempelajari sihir ini, kata malaikat tadi. Dengan demikian, belajar sihir itu bisa menjatuhkan kepada kekufuran. Nah, ini yang mencelakakan kata Nabi. Bisa kafir kalau belajar sihir. Baru belajar Pak, belum melakukan sihir, belum praktek sihir, baru belajar saja sudah menjurus kepada kekufuran. Ya, apa kata malaikat? Ya,
Wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah dua malaikat tadi mengajarkan kepada salah seorang di antara mereka manusia, hatta yaqula, sampai mereka berdua berkata, innama nahnu fitnatun, kami ini hanyalah fitnah buat kalian, fala takfur, jangan kalian sampai kafir. Maka fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Tukang-tukang sihir itu mempelajari dari keduanya, yaitu jampi-jampi, ya, yang kumat kamit, mantra-mantra yang bisa memisahkan di antara suami dan istri. Ya, ada si fulan dengan si fulanah, setelah dia menikah diikat dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tenang hidupnya, sudah bahagia dia. Kemudian tiada hujan, tiada badai, si fulanah langsung benci saja melihat suaminya, si fulan benci saja melihat istrinya, hilang rasa kasih sayang. Dari mana ini? Dari sihir yang dihembuskan, ya, oleh tukang sihir yang dipelajari dari itu tadi. Ini yang dimaksud oleh ayat fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka tukang sihir itu mempelajari dari keduanya mantra-mantra, jampi-jampi yang bisa memisahkan di antara suami dan istri. Nah, tapi kita jangan terlalu takut dengan tukang sihir ini. Kenapa? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tukang-tukang sihir itu tidak akan mempan sama sekali kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Kita ini adalah ibarat tanam-tanaman, ya, kebun yang di situ ada tanaman-tanaman yang subur, ya. Lalu di luar ada kambing-kambing yang lapar, ya, yang ngiler melihat tanaman di dalam kebun. Sepanjang kebun itu dipagar dengan rapat, maka kambing tidak bakal masuk ke dalam kebun. Kapan kambing masuk ke dalam kebun? Ketika pagarnya sudah mulai jarang-jarang. Apa yang kita maksud? Kita orang yang beriman ini adalah ibarat tanaman di dalam kebun. Syaitan itu berikut konco-koncone tukang sihir, itu adalah kambing-kambing yang siap melahap kita. Kita disiapkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasul, ada pertahanan, ada senjata. Yang menjadi pertahanan adalah zikir, yang menjadi senjata adalah doa. Maka ketika kaum muslimin aktif dalam berzikir, aktif dalam berdoa, insya Allah syaitan tidak akan mempan, tukang sihir tidak akan mempan sihirnya buat kita, ya. Karena az-zikru hisnul muslim, zikir itu adalah bentengnya orang-orang mukmin. Nah, maka jangan takut kena sihir, aktif berzikir, jangan kosong. Ya, di samping zikir setelah sholat, zikir lagi pagi, zikir lagi petang, di samping itu lidah ini aktif menyebut nama Allah. Hentikan nyanyi, hentikan dendang. Ya, ganti dengan zikir, tilawah, membaca Al-Quran. Insya Allah tidak akan mempan dengan sihir. Nah, kalau kena juga, lawan dengan senjata. Apa senjatanya? Doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah syaitan itu akan kabur kembali. Nah, ini rahasianya. Ini yang dimaksud illa biidnillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Sebenarnya mereka tukang sihir itu sudah tahu apa yang akan mendatangkan mudarat kepada mereka,
Apa yang mendatangkan manfaat kepada mereka sebenarnya sudah tahu, tapi mereka dibutakan oleh syaitan. Ya, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka tahu sebenarnya syaitan itu, sihir itu tidak akan memberi manfaat kepada mereka, malah akan memberikan mudarat kepada mereka. Coba lihat, coba cari, ada nggak tukang sihir itu yang kaya? Ada nggak tukang sihir itu yang kaya? Dia katanya bisa meramal, bisa mengobati. Nggak ada tuh, malah merana hidupnya. Hidupnya tidak barokah, sengsara hidupnya tukang sihir itu. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan juga mereka sudah tahu sebenarnya mereka membeli dengan hartanya, ya. Mereka juga sudah tahu sebenarnya walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keberuntungan di akhirat nanti. Sudah tahu mereka sebenarnya. Karena tukang sihir itu sedikit banyak juga sudah ngaji. Malah yang memprihatinkan alumni pesantren belajar sihir, tertipu dengan dukun putih. Dukun putih. Dalam satu kegiatan ruqyah, ya, pernah saya hadir di Bogor, kegiatan ruqyah. Ada seseorang di antara peserta yang diruqyah ketika itu berteriak-teriak, membanting-banting badannya, ya, tidak sadar kita. Nah, setelah sadar maka ditanyakan apa aktivitasnya. Oh, rupanya dia punya khodam. Dia punya khodam. Kenapa? Karena dia ditugaskan untuk mengawal Pak Yai. Dia ditugaskan untuk mengawal Pak Yai, maka dia perlu khodam. Nah, karena ini saran Pak Yai, ya dikira boleh punya khodam itu. Nah, disitulah disampaikan tauhid bahwa khodam itu adalah syaitan, tidak benar, supaya itu dilepaskan. Supaya itu dilepaskan. Jadi walaupun alumni pesantren, tidak jaminan bahwa tidak akan belajar sihir, apalagi pesantren yang bukan sunnah, yang tidak sesuai dengan sunnah. Jadi kita ulang, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka dan menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka sadar. Nah, inilah tentang sihir. Baik, dari 7 hal baru 2 yang bisa kita sampaikan, masih ada 5 lagi insyaallah pada pekan depan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim